Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 yang beranggotakan Adinda Salsabila 1821 1163, Hengki Hermawan HR 1821 1073, Rizky Nasia Putri 1821 1191. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 24 ingin mempresentasikan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani filosofi. Sistematika filsafat. Sistematika filsafat dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang ontologi. Bidang yang menyelidiki makna ada, eksistensi, keberadaan, sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada. Termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Yang kedua, bidang epistemologi. Bidang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syarat dan proses terjadinya ilmu, validitas, dan hakikat ilmu termasuk semantika, logika, matematika, dan teori ilmu. Yang ketiga ada bidang aksiologi. Bidang yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, hakikat nilai termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Selanjutnya ada filsafat Pancasila. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, diakui nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup atau filsafat hidup yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar atau sari-sari budaya bangsa. Karenanya, nilai ini diyakini dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasarnya nilai ini menjiwai dan memberikan watak atau kepribadian atau identitas sehingga pengakuan Pancasila sebagai filsafat adalah wajar. Fungsi filsafat Pancasila melandasi dan memberikan pedoman bagaimana antar hubungan manusia dan kesemestaan. Artinya, bagaimana kedudukan, hak, dan kewajiban subjek manusia terhadap kesemestaan itu, seperti Tuhan, alam, negara, budaya, sesama, dan lainnya. Selanjutnya ada hakikat Pancasila. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna pokok atau mendasar, esensia utama nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berarti juga memahami artinya kedudukan dan fungsi pokok Pancasila dalam negara kita ialah sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup dan bangsa dan negara. Filsafat negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi pokok tersebut adalah yang pokok dan utama. Dari kedudukan dan fungsi pokok ini terbentuklah berbagai fungsi yang lain yang melandasi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, sebagai ideologi nasional, sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional, sebagai watak dan kepribadian bangsa Indonesia mewarisi nilai budaya dan leluhurnya yang melandasi tata kehidupannya. Sari nilai dalam sosio budaya kita terutama. Yang pertama, keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta semesta, pengayom alam semesta. Kepadanya, manusia menaruh kepercayaan dan harapan bagi hidup di dunia dan sesudah mati. Inilah asas kehidupan ketuhanan dan keagamaan. Yang kedua, asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu negara. Ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat, bangsa, dalam kesatuan dan kerukunan. Yang ketiga, asas musyawarah masyarakat. Kebersamaan adalah kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Keinginan dan kemampuan warga masyarakat berbeda-beda. Supaya mereka tetap rukun bersatu, keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat. Yang keempat, asas gotong royong. Kebersamaan memikul beban tanggung jawab demi kepentingan bersama. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi, dilaksanakan bersama secara gotong royong
oleh dan untuk kebersamaan. Yang kelima, asas saling menghargai dan menghormati. Dalam keragaman dan perbedaan, saling menghormati hak, pendapat, keyakinan, dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama bersatu. Makna pandangan hidup atau filsafat hidup. Yang pertama, sebagai penentu arah suatu bangsa dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang kedua, merupakan pegangan dan pedoman suatu bangsa dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Yang keempat, merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan suatu bangsa yang diyakini kebenarannya. Yang kelima, panhid adalah kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang berada dalam kehidupan bangsa. Yang terakhir, nilai dasar pandangan hidup yang dikenal sebagai PS. Ini telah diuji dalam praktek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, termasuk dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat yuridis konstitusional. Artinya, nilai Pancasila sebagai norma dasar negara. Kaidah negara yang fundamental, bersifat imperatif, artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan, hukum negara Republik Indonesia untuk setia melaksanakan. Semua warga negara, pejabat, atau pimpinan lembaga negara, bahkan hukum perundangan, wajib bersumber dan sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.